Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dzul izzati wal quwwah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah al-mustafa. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa kulli man ittaba lillahi al-huda. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah haqqa tuqatih la'allakum turhamun. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Tiada sikap yang tepat kecuali hanya rasa syukur kehadirat Allah. Akan tetapi syukur kiranya bukan hanya sekedar ungkapan lisan, melainkan juga aktualisasi sikap dalam kehidupan kita sehari-hari. Juga marilah kita senantiasa bertebal iman kita dan takwa kita kehadirannya. Iman merupakan sikap batin yang senantiasa perlu kita pupuk terus-menerus. Keterhubungan antara hati, lisan, dan perbuatan, itulah yang dimaksud dengan makna iman yang sesungguhnya. Jika di antara satu dan ketiga elemen tersebut terjadi ketidakcocokan, maka iman menjadi kurang sempurna. Sedangkan takwa dimaknai sebagai sikap tunduk dan patuh atas segala apapun yang sudah menjadi ketetapan Allah SWT. Kaum muslimin sidang Jumat rahimahumullah. Salah satu cara memasuki ruang batin adalah dengan puasa. Puasa memungkinkan manusia kembali memasuki ruang batin di dalam dirinya sendiri. Puasa merupakan wahana manusia menatap dengan jernih sikap batinnya. Setiap kita mungkin mengalami bising dan berbagai tempat, di keramaian kota, di pelosok-pelosok desa, di kerumunan massa, dan dengan itu kita hendak melompat ke sudut yang lain, tempat bersemayamnya benih kejernihan. Ya, laku puasa mengilhamkan kita menghargai ruang hening itu, sebuah bingkai cermin menatap ruang terdalam diri kita. Puasa secara harfiah adalah menahan diri dari makan dan minum, menahan dari gelora pemuasan kenyang serta gejolak dahaga. Berhentilah makan sebelum kamu kenyang. Begitulah Nabi bersabda. Tradisi puasa ini sudah ada sebelum Islam muncul. Dalam Al-Quran disebutkan, laksanakan puasa Ramadan seperti kaum-kaum sebelum kamu. Bahkan boleh dikatakan pemilihan istilah Ramadan sebagai bulan suci pun merupakan warisan tradisi kebudayaan Arab sebelum Islam. Istilah Ramadan sendiri dalam arti harfiahnya adalah panas. Seorang mufasir Arab, Abu Zakaria Yahya An-Nawawi, dalam kitab Tahir Al-Alfaz At-Tanbih mengartikan Ramadan dengan makna terik dan membakar. Lebih jauh, saat masyarakat Arab menerjemahkan nama-nama bulan dari bahasa kuno ke bahasa Arab, mereka menyesuaikan nama bulan sesuai dengan kondisi iklim saat itu. Maka mereka sepakat menamai bulan Ramadan, bulan ke-9 tersebut, dengan nama Ramadan, karena hari-harinya sangat panas. Demikian kata paparan An-Nawawi. Jamaah Jumat yang berbahagia, menyangkut tujuan puasa, Allah SWT menjelaskan bahwa puasa membentuk manusia agar bertakwa. Sebagaimana firman-Nya,
dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 184. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi takwa itulah akhir tujuan puasa. Muhammad Asad pakar tafsir memaknai term itu dengan kesadaran ketuhanan, yaitu menghadirkan Allah dalam diri manusia. Kesadaran akan Tuhan ini tidak dalam bentuknya yang material, tetapi yang imaterial, yakni menyemaikan sifat-sifat Tuhan dalam diri kita. Ekspresi hamba yang mencintai Tuhannya adalah wujud dari berani untuk berada, termasuk juga kesadaran keimanan serta kesadaran hati. Begitu kata Paulus. Kesadaran bahwa Tuhan hadir di hadapan kita, penampakan itu menyengat batin untuk tunduk dan patuh kepadanya. Kepasrahan dengan tanpa mengharap imbalan memungkinkan seseorang berusaha untuk paling tidak jujur pada dirinya sendiri. Pengharapan tanpa imbalan mengingatkan kita pada doa Rabi'ah Al-Adawiyah, sufi agung dari Basrah. Sang sufi berdoa, Ya Rabbi, bila aku menyembahmu karena takut akan neraka, bakarlah diriku dalam neraka tersebut. Bila aku menyembahmu karena harapan surga, jauhkanlah aku dari surga tersebut. Namun, jika aku menyembahmu hanya demi Engkau, maka janganlah Engkau tutup keindahan abadimu. Rabi'ah seakan tahu bahwa buah keheningan adalah doa. Buah doa adalah iman. Buah iman adalah cinta. Buah cinta adalah pelayanan. Buah pelayanan adalah damai. Saudara-saudaraku seiman dan setakwa, hal inilah yang memungkinkan Imam Al-Ghazali membagi orang-orang yang melaksanakan puasa dalam 3 tingkatan. Pertama, puasa orang awam. Kategori ini didasarkan dalam hadis. Banyak orang yang berpuasa hanya memperoleh rasa lapar dan dahaga. Kedua, puasanya orang khusus. Puasa orang khusus menahan panca inderanya dari perbuatan dosa. Dan yang ketiga, puasanya orang yang istimewa. Jenis puasa ini adalah menghindarkan hati nurani dari sesuatu yang menutup wajah Tuhan. Sehingga fa'inama tuwallu fatamma wajhullah. Kemanapun engkau menghadapkan wajahmu, disitulah wajah Allah. Quran surat Al-Baqarah ayat 115. Terkait dengan pengalamannya, ibadah puasa digambarkan dengan 3 tahapan, kata Al-Halal. Yang pertama adalah takhalli, pengosongan diri. Di sini sifat yang tercela dibuang dan dikosongkan dari diri manusia. Kedua adalah tahalli, pengisian diri yang telah kosong dari sifat-sifat tercela tersebut diisi dengan sifat-sifat Tuhan. Ketiga adalah tajalli, penjelmaan. Inilah tahap penerapan sifat-sifat Tuhan dalam konteks sosial kemasyarakatan. Puasa tidak hanya milik orang dewasa, anak-anak pun ikut merasakannya. Jangan heran jika kita lihat anak-anak bisa leluasa bermain-main dan berlarian kesana kemari selama tarawih berlangsung. Sesuatu yang tak ditemukan di Masjidil Haram. Misalnya, orang dewasa tampak membiarkannya dan seakan-akan ingin menanamkan kesan yang membekas kepada anak-anaknya tentang suasana Ramadan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim.
fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, wal mu'minin wal mu'minat, al-ahya'i minhum wal amwat. Innaka samiun qaribun mujibud da'wat. Ya qadiyal hajat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa zakatana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.